Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Meni, pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini materi kita adalah menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan tentang pengertian, unsur-unsur, jenis, manfaat, dan keteladanan yang ada pada teks biografi. Untuk kali ini, kegiatan kita adalah yang pertama, menganalisis makna yang ada pada teks biografi. Yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan yang ada pada teks biografi. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian bisa lebih mengerti dan memahami tentang biografi, makna, keteladanan, serta kebahasaan yang ada pada teks biografi, sehingga kalian bisa meneladani dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari dari teladan yang ada pada tokoh biografi tersebut. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya bisa kalian simak video berikut ini. Silahkan kalian menyimak, anak-anak. Analisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Pembahasan yang pertama tentang analisis aspek makna. Yang kedua adalah kebahasaan teks biografi. Analisis aspek makna. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 1. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. 2. Menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh. 3. Mengidentifikasi kaidah bahasa dalam teks biografi. Penjelasan analisis aspek makna. 1. Kegiatan mendata pokok informasi. Ini bisa dilakukan dengan cara memahami isi teks biografi bukan berdasarkan ide pokok. Contoh isi teks biografi. 1. Soekarno adalah tokoh Gerakan Nasional Indonesia. 2. Soekarno dikenal sebagai orator ulung. Itu merupakan contoh dari isi teks biografi yang diambil dari biografi Soekarno.
Berikutnya adalah pola penyajian karakter unggul tokoh, teks biografi. Dalam menentukan pola penyajian karakter tokoh pada teks biografi ada 3 macam. 1 secara langsung, kedua tidak langsung, ketiga deskripsi melalui tindakan tokoh. Pola yang pertama yaitu secara langsung. Dalam hal ini, penulis biografi menyampaikan karakter tokoh tersebut secara langsung. Langsung bisa dibaca dan tanpa pembaca itu menganalisis terlebih dahulu. Contoh kutipan teks biografi yang menggunakan pola penyajian karakter unggul secara langsung. Berikut anak-anak. Evan Dimas sudah memiliki karakter menonjol, yaitu lincah, tangkas, dan berdaya jelajah yang tinggi dalam menggiring bola. Evan Dimas juga sosok yang religius sekaligus nasionalis. Ia memiliki mental kuat. Berikut tadi contoh pola penyajian karakter unggul tokoh secara langsung. Tadi langsung disampaikan karakter tokoh, yaitu tokoh Evan Dimas. Berikutnya pola penyajian yang kedua adalah secara tidak langsung. Contoh penyajian secara tidak langsung, Ibu bacakan kutipan teks biografi berikut. Akan tetapi, mungkin lebih tepat lagi kalau disebut ngebut, karena Farah Gray benar-benar mencapai impiannya dengan usahanya sendiri, dan tentunya dukungan dari keluarga dan rekan-rekannya. Gray ialah seorang anak muda yang begitu menginspirasi banyak orang. Dahulu pria kelahiran tahun 1984 ini tinggal bersama keluarganya di sebuah apartemen kelas bawah. Toilet di apartemen tersebut sering macet dan dihuni banyak kecoa. Rasa sayangnya terhadap keluarga membuatnya ingin memberi yang terbaik bagi mereka. Bisa kalian bedakan antara teks yang pertama dengan teks yang kedua ini? Jika teks yang kedua ini penulis secara tidak langsung menyebutkan karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan cara tokoh menghadapi masalah. Misalnya tadi yang dihadapi oleh Farah Gray. Farah Gray disampaikan bahwa dia itu pekerja keras, menginspirasi, dan penyayang terhadap keluarganya. Jika pada teks yang kedua, penulis tidak menyampaikan secara langsung karakter unggul tokoh Farah Gray, tetapi kita sebagai pembaca atau pendengar bisa menyimpulkan, menganalisis bahwa Farah Gray itu seorang anak muda yang pekerja keras, menginspirasi, dan penyayang terhadap keluarganya. Dari kehidupan yang sangat sederhana hingga bisa mapan dan bahkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya, pola penyajian yang ketiga adalah deskripsi melalui tindakan tokoh. Maksudnya dalam hal ini adalah
Penulis tidak secara langsung menyampaikan karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan tindakan tokoh. Berikut ini contoh dari pola penyajian cara deskripsi melalui tindakan tokoh. Pikiran Farah Gray yang sudah begitu berpandangan ke depan membuatnya berkeputusan untuk mencari uang dengan cara berjualan ketika berusia 6 tahun. Dagangan yang ia jual waktu itu pun cukup sederhana, yaitu batu yang ia lukis sendiri dengan ganjalan pintu. Ia berjualan keliling dari rumah ke rumah dan bahkan membuat kartu namanya sendiri. Di dalam kartu nama tersebut, ia menyebut dirinya sebagai CEO abad 21. Nah, tersebut penulis tidak secara langsung menyebutkan karakter Farah Gray. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan tindakan tokoh yang berusaha mencari uang. Dalam paragraf biografi tersebut, penulis menyatakan bahwa Farah Gray adalah sosok ulet, bekerja keras, kreatif, rajin, dan penuh motivasi. Demikian 3 pola penyajian karakter unggul tokoh. Kegiatan selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaan teks biografi. Dalam hal ini menganalisis kebahasaan yang ada pada teks biografi. Berikutnya adalah kegiatan menganalisis unsur-unsur kebahasaan teks biografi. Kita ketahui unsur-unsur kebahasaan teks biografi meliputi kata hubung, rujukan kata, pronomina penunjuk, kata kerja, kata sifat, waktu, aktivitas, dan tempat. Berikut penjelasan dari kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kaidah yang berupa jenis kata konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Kata yang menghubungkan 2 kata atau lebih. Berdasarkan fungsinya dikelompokkan ada 5 kelompok konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Merupakan konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, klausa yang setara. Contoh konjungsi dan, atau, serta, tetapi. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Merupakan konjungsi yang menghubungkan unsur-unsur yang tidak setara. Unsur yang dimaksud adalah klausa. Contoh konjungsi subordinatif adalah sesudah, setelah, sejak, tatkala, seraya, selagi, sehingga, jika, asal, manakala, agar, supaya, biar, meskipun, walau, seperti, laksana, seolah-olah, karena, sehingga, maka, dan bahwa. Berikutnya konjungsi korelatif.
yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata atau frasa yang digabungkan mempunyai kedudukan yang sama. Contoh konjungsi korelatif baik titik-titik maupun titik-titik. Tidak hanya titik-titik tetapi demikian titik-titik sehingga titik-titik. Entah titik-titik, entah titik-titik. Jangankan titik-titik pun titik-titik. Maksud dari titik-titik ini Ibu yakin kalian paham. Maksud dari kekosongan itu adalah kata atau frasa, bisa juga klausa yang dihubungkan oleh konjungsi korelatif. Misalnya konjungsi korelatif baik titik-titik maupun baik adiknya maupun kakaknya, keduanya sangat rajin dan taat kepada perintah kedua orang tuanya. Jenis konjungsi yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Merupakan konjungsi yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contoh konjungsi antar kalimat adalah biarkan demikian, biarkan begitu, sekalipun begitu, meskipun begitu, akan tetapi, namun, kecuali itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, selanjutnya, kemudian, tambahan pula, setelah itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahwasanya, dan yang lainnya masih banyak yang termasuk konjungsi antar kalimat. Berikutnya adalah konjungsi antar paragraf. Maksudnya adalah konjungsi yang menghubungkan dua paragraf. Lebih tepatnya dalam hal ini menghubungkan kalimat terakhir dan kalimat pertama dua paragraf yang berurutan letaknya. Misalnya ada paragraf pertama dan paragraf kedua. Kalimat yang dihubungkan oleh konjungsi antar paragraf adalah kalimat terakhir paragraf pertama dan kalimat pertama paragraf kedua. Contoh konjungsi antar paragraf adalah adapun, akan hal, mengenai, dalam pada itu, alkisah, arkian, sebermula, dan sahdan. Demikian anak-anak jenis-jenis konjungsi. Kaidah kebahasaan yang dimaksud dengan rujukan kata. Adapun yang dimaksud dengan rujukan kata adalah satu kata merujuk pada kata yang lain yang memperlihatkan keterkaitannya. Yang termasuk rujukan kata adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Yang dimaksud dengan pronomina persona adalah kata ganti yang dipakai untuk mengacu pada orang. Dikelompokkan menjadi 3 pronomina persona, yaitu persona pertama atau kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku, daku, ku.
Pronomina pertama jamak contohnya secara eksklusif yaitu kami, inklusif kita. Kedua, persona kedua atau kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua tunggal contohnya engkau, kamu, Anda, dikau. Sedangkan yang jamak adalah kalian. Ketiga, persona orang ketiga atau kata ganti orang yang dibicarakan. Persona ketiga tunggal contohnya ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ketiga jamak contohnya mereka. Rujukan kata yang berupa pronomina yang kedua adalah pronomina penunjuk. Adapun pronomina penunjuk merupakan kata atau kata ganti yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina penunjuk terdiri atas satu, menunjukkan atau mengacu pada acuan yang dekat dengan pembicara, masa yang akan datang atau informasi. Contohnya kata ganti ini. Yang kedua, kata ganti penunjuk tempat yang agak jauh. Contoh situ. Ketiga, kata ganti penunjuk sesuatu yang dekat, contohnya begini. Keempat, kata ganti penunjuk yang mengacu pada acuan yang tidak bisa disebutkan, misalnya karena lupa, contoh anu. Kelima, penunjuk ataupun kata ganti penunjuk tempat yang dekat, contohnya ini. Keenam, kata ganti yang mengacu pada acuan yang agak jauh dari pembicara atau informasi yang sudah disampaikan, contohnya itu. Ketujuh, kata ganti yang mencakup keduanya, antara dekat dan jauh atau penunjuk ihwal, contohnya demikian. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah kaidah kebahasaan yang berupa verba atau kata kerja. Kata kerja mempunyai ciri-ciri yang membedakan dari kelas kata yang lain, yaitu satu, dalam kalimat, verba berfungsi sebagai predikat atau predikat inti. Kedua, mengandung makna dasar aksi, proses, keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Tiga, khusus verba, keadaan tidak diberi prefiks ter, yang berarti paling. Adalah verba berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi dua kelompok. Verba asal yaitu verba yang terbentuk kata dasar ataupun kata yang belum mengalami proses morfologis. Contoh kata datang, pergi, mandi, bersin, tidur, jatuh, dan minum. Kedua, verba turunan. Verba turunan merupakan verba yang mengalami proses morfologis. Verba turunan terdiri atas tiga. Yang pertama, verba berimbuhan. Verba berimbuhan ini verba yang terbentuk karena proses morfologis pengimbuhan atau mendapat imbuhan, seperti
awalan atau prefix, akhiran atau sufiks, tengahan, infix atau sisipan, dan gabungan imbuhan awal dan akhir atau konfiks. Berikutnya verba ulang atau kata ulang, kata kerja. Kata verba atau kata kerja yang mengalami proses pengulangan atau istilah lain reduplikasi. Berikutnya yang ketiga, verba gabung. Kata kerja yang dibentuk karena penggabungan kata atau lebih verba. Terdiri atas 3 verba gabung ini. Yang pertama adalah verba yang terdiri atau gabungan dari frasa atau kelompok kata. Yang kedua, verba yang berupa penggabungan kata yang dinamakan kata majemuk. Yang ketiga, verba gabung. Yang bagian D, kaidah kebahasaan yang ada pada teks biografi yaitu kata adjektif atau kata sifat. Kata adjektif atau kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan benda, orang, maupun binatang. Letak kata sifat terdapat pada belakang kata yang diterangkan. Contohnya, buku baru. Buku kata yang diterangkan, sedangkan baru merupakan kata sifat. Ciri-ciri kata sifat: 1. Dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. 2. Dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, terlalu. 3. Dapat diingkari dengan kata ingkar seperti tidak. 4. Dapat diulang dengan menambah kata ulang seperti imbuhan se dan nya. 5. Kata tertentu dapat diberi akhiran seperti wi, iya, if, al, dan ik. Misalnya, kata alami mendapat imbuhan iyah menjadi alamiah. Kata dunia mendapat akhiran wi menjadi duniawi. Maksudnya, kata yang bersifat alami dan bersifat dunia atau duniawi. Berikutnya, adjektif kecuali berbentuk kata bisa juga berbentuk kelompok kata atau disebut dengan frasa adjektif. Misalnya, sangat jauh, pasti mudah, sudah baik. Salah satu ciri adjektif adalah sebagai pembanding. Ada 3 tingkat perbandingan adjektif, yaitu 1. Tingkat perbandingan ekuatif atau perbandingan yang sama atau sejajar. Contoh, pembanding sama ... dengan.
Yang kedua, tingkat perbandingan komparatif, yaitu menyatakan lebih atau kurang dari yang lain. Contoh, lebih bagus daripada. Ketiga, tingkat superlatif menyatakan satu lebih dari yang lain. Penandanya dengan kata paling atau imbuhan ter. Paling tinggi, terpandai. Itu contoh tingkat superlatif. Berikutnya kaidah kebahasaan yang yaitu waktu, aktivitas atau peristiwa, dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata-kata yang menunjukkan urutan waktu. Kedua, menunjukkan aktivitas atau peristiwa, dan menunjukkan tempat. Demikian tadi materi yang berkaitan dengan makna dan kaidah kebahasaan teks biografi. Agar kalian lebih memahami tentang teks biografi, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Bacalah teks biografi terlampir, kemudian tentukan keteladanan dari tokoh biografi, minimal 3, dan kebahasaan pada teks biografi tersebut. Teks biografi yang berkaitan dengan soal ini nanti terlampir di akhir video ini. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.